Selamat sore semua. Sore, Kak. Ya, Sore, Kak. tadi buat yang belum disapa, sekarang disapa lagi ya kan. Ya baik teman-teman, saya sangat bersyukur ini yang pertama bersama dengan teman-teman di Bali. Udah gitu online lagi ya kan. Jadi agak susah gitu ya interaksi, tapi sangat bersyukur masa-masa udah hampir 1 tahun, berapa bulan ya, 1 tahun 8 bulan ya kayaknya ya kita ya pandemi. Dan kita sudah terbiasa membangun relasi, berinteraksi dengan media seperti ini. Ya, jadi bersyukur karena tadi di awal nih si Kak Selin sama Kak Gloria ini sangat baik ya untuk memandu acara kita. Jadi saya nggak nervous di sini ya kan. Kalau kalian kan kalian pada kenal gitu ya, tapi saya belum kenal gitu ya. Nah, tapi saya sangat senang dan saya ngerasa udah menyatu gitu ya dengan teman-teman yang ada di Zoom ini. Baik, perkenalannya nama saya Herlina Silitonga, biasa dipanggil Lina. Saya staf perkantas di Medan. Ya. Jadi ada orang Medan kah di sini atau ada orang Batak di sini? Kayaknya nggak ada. Ada. Yang Pangaribuan ini orang Batak ini. Gloria orang Batak ya? Kok nggak ada borunya? Iya, Kak, panjang namanya. Nggak ditulis. Oh, iya. Oke ya, salam kenal buat kita semua. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan oleh pengurus. Saya sudah bisa share screen kah? Udah bisa, Kak. Oke. Oke ya. Oh, tapi belum penuh ya layarnya. Oke ya, baik. Tema kita pada sore hari ini, kalau saya membacanya bukan WHO loh, tapi WHO loh. Jadi kok cocok banget gitu dengan kalian ya. Kalian kan medis ya kan. Terus saya tadi ingat waktu kemarin persiapan atau di WA gitu ya temanya, saya malah ingatnya bukan WHO, saya ingatnya malah WHO gitu ya. Jadi cocok banget dengan kalian anak-anak medis gitu ya. Baik, we hold hour ya. Nah, teman-teman, seringkali kita tuh melihat orang atau melihat manusia itu dari apa yang kelihatan, dari apa yang nampak. Kalau orang Batak bilang nampak, kelihatan tuh nampak gitu ya. Jadi apa yang kelihatan. Nah, kalau apa yang kelihatan itu kan kayaknya semua bisa manis gitu ya, semua bisa baik, semua bisa terlihat ramah, terlihat rajin, terlihat lemah lembut kalau lihat luar. Tapi ternyata kalau kita lihat jauh ke dalamnya lagi, di dalam diri dia itu, ternyata kalau kita lihat tuh seperti gambar ini ya, di dalamnya itu sebenarnya ada banyak hal-hal yang nggak cantik seperti wajahnya sebenarnya. Dan kalau teman-teman perhatikan tuh di dalam wajahnya bagian dalam itu ada tangan-tangan sebenarnya yang sedang seperti terpenjara dan dia mengulurkan tangannya meminta pertolongan, bahkan bukan hanya minta pertolongan, tetapi ada juga yang dia sudah dalam kondisi lemas dan seterusnya. Nah, hal ini memberikan informasi bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, ada banyak hal sebenarnya yang baik itu conscious ataupun unconscious itu menyatakan bahwa kita sedang membutuhkan pertolongan atau kita sedang terpenjara, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah, itu sehingga dengan tema kita hari ini, saya memulainya dengan yang kita bahas hari ini adalah apa itu, saya mengaitkannya nanti dengan shadow self ya. Nah, nanti apa itu shadow self, terbentuknya shadow self gimana, lalu bentuk-bentuk reaksinya seperti apa, dan yang terakhir, bagaimana kita sesuai tema kita itu memegang diri kita sendiri, hold our gitu ya.
bagaimana kita memegang diri kita, bagaimana kita berjalan bersama dengan diri kita, bagaimana kita berdamai dengan diri kita, bagaimana kita menyatu dengan diri kita, ya, dengan diri kita yang bukan hanya tampak luar, tetapi juga yang bagian dalamnya itu tadi juga, gitu ya. Nah, apa itu shadow self? Nah, tadi siapa tuh anak psikologi, si Putri ya, Putri. Kalau di Bali medis psikologi masuk ke medis ya. Kalau di Medan tuh nggak, psikologi tersendiri, nggak masuk dalam medis gitu. Nah, anak-anak medis, anak-anak psikologi pasti ngerti ya ini ya, setidaknya ya. Nah, jadi ini saya mulai dengan apa itu shadow self ya. Ini menurut Carl Jung ya. Dia mengatakan apa itu shadow self itu sebenarnya saya hanya mengambil beberapa bagian dari yang dia tuliskan itu, sebagian dari unconscious ya, sebagian dari yang tidak disadari, dan itu adalah hal-hal yang direpress ya, kelemahan, lalu kelemahan dan juga apa namanya, insting, dan juga shortcoming, saya lupa sih tadi apa ya, kelemahan, sama pokoknya hal-hal yang negatif gitu. Jadi hal-hal yang negatif. Nah, jadi shadow self itu adalah bagian yang tidak kita sadari, unconscious itu bagian-bagian yang kita tidak sadari, dan itu biasanya adalah hal-hal yang negatif di dalam yang yang tersimpan, repress, tertekan atau tidak sentuh di dalam kehidupan kita itu. Dan selanjutnya dia juga mengatakan di sebelahnya ini yang warna biru, disebut juga itu sebagai dunia gelap atau bagian dark side ya, bagian yang gelap dalam kepersonalitian kita gitu, dalam kepribadian kita. Dan biasanya gitu ya, biasanya ini memiliki atau ini membutuhkan proyeksi gitu ya. Nah, jadi yang unconscious tadi gitu ya, yang unconscious tadi itu nilai yang hal-hal yang berhubungan dengan negatif, perasaan-perasaan negatif yang direpress gitu ya. Nah, itu pasti membutuhkan proyeksi gitu. Pasti dia akan nampak di dalam proyeksi gitu ya. Dan proyeksinya itu ada yang membangun, tetapi ada yang menghancurkan gitu ya, merusak. Jadi ada yang dia positif, ada yang juga dia negatif gitu. Nah, jadi itulah shadow self ya. Jadi masing-masing kita manusia pasti punya gitu. Atau pernah mengalami hal-hal yang membuat kita tuh punya shadow self masing-masing gitu. Dan ketika kita memproyeksikannya gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada yang dia bisa positif, tetapi ada juga yang dia bisa negatif. Nah, bagaimana terbentuknya shadow self ini gitu ya? Bagaimana terbentuknya shadow self? Nah, sebenarnya ini dimulai dari ketika manusia atau ketika kita itu mulai bersosial, mulai kita masuk di dalam sosial yang di mana kita berinteraksi dengan orang-orang, dan di mana orang-orang mulai melihat diri kita, ya, orang-orang melihat diri kita, orang-orang menilai diri kita gitu, bahkan orang-orang punya tuntutan terhadap kita. Nah, jadi dimulai dari situ gitu, dimulai dari situ, dan akhirnya proyeksi-proyeksi itu tadi mulai muncul gitu ya, diproyeksikan. Nah, ketika di dalam pertumbuhan kita, di dalam masa pertumbuhan kita manusia itu sehubungan juga dengan semakin luasnya, semakin banyaknya relasi sosial kita gitu ya, semakin luasnya sosial kita, kita nggak lepas punya pengalaman-pengalaman gitu.
kita nggak lepas punya pengalaman-pengalaman yang seperti di dalam kotak merah. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman kita yang akhirnya itu membuat shadow self di dalam kehidupan kita. Nah, apakah pengalaman-pengalaman itu? Misalnya ya, contohnya kita pernah mengalami abusive. Abusive ini bukan hanya secara seksual gitu ya, bukan hanya itu, tetapi verbal dan juga fisik yang lain gitu. Nah, ketika orang mengalami pengalaman ini, nah itu akan menimbulkan berbagai macam perasaan di dalam dirinya gitu ya. Dan di dalam pengalaman hidup kita, masa-masa berkembangnya itu perkembangan kita itu, selain abusive tadi, kita mengalami juga mungkin broken family. Kita berada di tengah-tengah keluarga yang tidak harmonis. Bahkan bukan hanya tidak harmonis, mungkin ada yang orang tuanya juga sempat bercerai atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, ada juga kita punya mengalami bullying gitu ya, di tengah-tengah apakah pertemanan ataupun di tengah keluarga. Lalu yang berikutnya kita bisa jadi kita mengalami rejected juga gitu. Pengalaman yang ditolak gitu ya. Dan juga mungkin kita punya pengalaman-pengalaman traumatis. Entah itu kecelakaan, entah itu kehilangan, entah itu bencana alam gitu. Nah, jadi memang di tema kita itu WHO itu We Hold Our itu ada juga beberapa contoh ya, atau beberapa poin yang diberikan oleh pengurus itu. Ada grief, ada heartbeat, ada sadness ya kalau nggak salah, baru ada rejected gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas itu satu-satu, tapi nanti akan terlihat gitu ya. Jadi di dalam proses berkembangnya kita, persosialannya kita gitu ya, di dalam berelasinya kita juga mengalami pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita. Ada pengalaman bahagia pastinya, tetapi ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan seperti hal-hal yang tadi sudah saya katakan. Lalu pengalaman-pengalaman itu menimbulkan apa gitu di dalam diri kita? Ya tentu itu menimbulkan berbagai macam perasaan-perasaan di dalam diri kita. Orang yang mengalami abusive pasti dia akan mengalami perasaan yang sedih, akan mengalami perasaan marah, akan mengalami perasaan frustasi mungkin kalau itu sudah sangat berat gitu ya. Ada yang mengalami mengalami kemarahan, mengalami kesedihan, mengalami frustasi, mengalami putus asa mungkin juga bisa gitu ya. Ada banyak perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh pengalaman abusive itu. Demikian juga yang broken family dan lain-lainnya itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan yang bahkan pedih gitu ya. Bahkan menimbulkan luka. Bahkan bukan cuma luka, tetapi menimbulkan sebuah kepahitan, menimbulkan kecewaan, menimbulkan kemarahan, bahkan menimbulkan dendam. Bahkan menimbulkan mungkin unfair gitu ya. Kita ngerasa bahwa nggak fair gitu di dalam hidupku. Kenapa aku yang mengalami hal ini gitu ya? Kenapa bukan orang lain gitu? Kenapa aku yang hidup di tengah keluarga ini? Kenapa bukan yang dia? Kenapa aku yang diputuskan oleh pacarku gitu ya? Kenapa kawan-kawanku pokoknya pacarannya langgeng-langgeng aja gitu ya, lurus-lurus aja gitu ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami itu menimbulkan berbagai macam perasaan. Dan ketika perasaan-perasaan itu ada di dalam diri kita dan kita juga hidup di dalam kehidupan sosial yang terus berkembang gitu ya. Nah, kadang-kadang kan perasaan-perasaan ini nggak selalu terekspresikan gitu. Bahkan dikatakan itu kalau teman-teman ingat ya, fenomena gunung es jauh lebih besar yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan gunung esnya. Ya, jadi yang termanifestasi, yang terlihat itu kadang-kadang justru perasaan-perasaan ini lebih sedikit dibandingkan yang tidak terekspres gitu, tidak tereksplor,
terekspresikan gitu. Jadi dia banyak di bagian bawahnya kalau kita ingat fenomena gunung es. Karena apa? Karena berada di tengah lingkungan, di tengah komunitas-komunitas, di tengah hubungan sosial yang entah kenapa gitu ya, kita memang nggak bisa gitu segamblang-gamblangnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat hal ini dengan teorinya Freud ya. Nah, jadi kalau dibilang tadi emosi-emosi yang negatif tadi itu kalau di sini kita bisa masukkan dia ke dalam it. Ya, it itu death instinct. Nah, jadi di dalam death instinct itu adalah manusiawinya kita. Gitu. Manusiawinya kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dan kita mau melakukan apa aja tanpa kita mikir-mikir apa kata orang dan seterusnya enggak. Itulah death instinct gitu ya, death instinct. Nah, jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang tadi kita alami yang menimbulkan berbagai macam perasaan itu kalau di it itu dia pengennya langsung keluar gitu. Nah, misalnya saya sedang marah sama Selin gitu ya. Karena apa? Karena Selin merebut pacar saya misalnya gitu ya kan. Ini contoh ya kan. Kejam ya kan. Nah, Selin ngambil pacar saya misalnya gitu ya. Nah, apa perasaan saya? Pasti saya marah lah. Ini kawan kok, temen kok, apa ya? Maksudnya kok main belakang gitu ya. Ngambil pacar sahabatnya sendiri gitu ya. Udah kayak sinetron ya. Nah, lalu saya marah sama Selin gitu. Kalau it-nya saya tuh saya pasti akan marah sama Selin. Mungkin saya akan merencanakan sebuah kejahatan gitu ya untuk Selin gitu. Bagaimana dia pulang nanti bannya saya bocorin atau apalah begitu ya dan seterusnya gitu. Nah, lebih parah kalau film Korea dibuat celaka ya, remnya dirusak gitu ya kan supaya kecelakaan dan lain-lainnya gitu. Nah, itu it-nya saya gitu ya. Tetapi ternyata dalam sistem di dalam diri kita ini manusia ini yang Tuhan ciptakan gitu ya. Ada lagi yang namanya super ego gitu. Ada yang namanya super ego. Nah, super ego itu apa? Super ego itu adalah moral, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang ditanamkan, yang diberikan kepada kita dari mulai kita kecil ya, berkembang dan seterusnya. Bahkan kita yang sudah dibina di dalam PMK atau KMK kampus gitu ya kan. Nah, pasti udah banyak lah nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan di dalam pikiran kita. Nah, itu super ego gitu. Jadi ketika it-nya mau bergerak gitu ya, it-nya ini kita mau mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita ini, nah tiba-tiba si super egonya bilang, janganlah Lina, masa sih anak Tuhan membalas kan gitu. Masa sih anak Tuhan merencanakan yang jahat? Nah, lalu yang berikutnya lagi, ya udahlah, Tuhan itu kan turut bekerja dalam segala hal. Dalam hal untuk mendatangkan kebaikan. Sudahlah, gitu, terima aja. Atau yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya mungkin bilang bukan manusia yang membalas, tapi Tuhan yang akan membalas dan seterusnya. Itu kan nilai-nilai yang kita temukan gitu di dalam pertumbuhan kita gitu. Nah itu kan beradu gitu, beradu. Jadi satu sisi it menyatakan dirinya, tapi super ego juga mengingatkan gitu. Sehingga apa? Sehingga ego ini apa yang akan keluar, apa yang akan terekspresi dalam diri manusia gitu. Itu ego. Ego mengalami konflik gitu. Egonya bingung gitu ya. Aduh, mana nih dikasih ruang it atau super ego gitu ya. Nah, jadi ternyata di dalam sistem diri kita ini ada terjadi seperti itu gitu ya, kawan-kawan. Nah, jadi itu yang terjadi dan ini saya bacakan dulu keterangannya.
saat Anda menghadapi situasi yang sulit atau tidak nyaman, pikiran Anda membutuhkan cara tertentu untuk melepaskan diri dari emosi yang muncul. Hal ini terjadi karena secara naluriah manusia selalu menghindari perasaan yang negatif seperti sedih, marah, kecewa, malu, dan takut, dan itu dipengaruhi oleh superego tadi. Nah, selain itu Anda juga dituntut untuk tidak meluapkan emosi negatif dalam masyarakat dan lingkungan sosial. Nah, itu yang seperti tadi saya katakan gitu ya, bahwa memang ini sebuah realita yang kadang-kadang akhirnya memang membuat perasaan-perasaan negatif itu tidak terekspresikan gitu di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga nih kita lihat lagi ya. Sehingga reaksi psikologi dari shadow self ini, reaksi psikologinya itu yang tadi, reaksi dari ini konflik ya, konflik yang terjadi tadi antara id sama superego kita. Nah, ini menghasilkan ego, ya, egonya bergerak. Nah, egonya bergerak itu masing-masing kita bisa berbeda. Masing-masing kita bisa berbeda. Misalnya kita mengalami hal yang sama, hal kehilangan, kedukaan yang dalam gitu ya, terhadap kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Apalagi masa-masa pandemi atau COVID ini, banyak sekali orang mengalami duka yang dalam oleh karena kehilangan orang yang sangat dikasihi dan tidak bisa dilihat gitu ya, bahkan tidak bisa dikuburkan sendiri kayak gitu. Jadi itu buat orang Batak itu sangat menyedihkan sebenarnya dan menimbulkan luka-luka yang dalam buat khususnya orang di Sumatera, karena biasa membuat acara untuk kematian orang yang kita kasihi. Nah, dalam peristiwa yang sama dan menimbulkan emosi-emosi yang mungkin berbeda kekuatannya, mungkin buat Putri dalam hal kejadian itu yang muncul itu yang paling besar adalah kesedihan. Nah, mungkin di Gloria yang paling besar perasaannya apa? Marah. Nah, mungkin di saya apa yang besar? Kekecewaan. Nah, mungkin di yang lainnya apa yang emosinya yang besar? Putus asa, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, itu bisa beda-beda dan dan egonya itu gitu ya, respon atau reaksi konflik antara id sama super ego itu pun kita bisa berbeda-beda gitu. Nah, ini ada beberapa yang saya akan bagikan kepada kita. Nah, biasanya juga istilah ini bisa disebut defense ya, mekanisme untuk bagaimana dia mempertahankan hidupnya gitu ya. Walaupun kita di dalam kehidupan kita orang Kristen, defense mechanism ini sebenarnya bukan solusi yang tepat gitu. Defense mechanism ini bukan sebuah cara yang benar untuk kita bisa bisa memberi ruang shadow self kita itu atau perasaan-perasaan negatif kita itu terekspresikan gitu untuk mendukung pertumbuhan kita sebagai seorang murid. Tapi mungkin di dunia sekuler, di dalam keilmuan, defense mechanism itu adalah hal yang tepat. Itu adalah hal yang baik untuk manusia bisa tetap hidup, untuk manusia bisa bertahan di dalam tekanan id dan juga super ego tadi. Nah, tapi dalam kehidupan kita Kristen itu tidak tepat gitu ya. Nah, tapi walaupun tidak tepat itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Karena apa? Karena ini sebuah mekanisme yang sudah ada di dalam diri kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, apa-apa aja itu, karena memang nanti kita pasti punya kecenderungan salah satu atau salah dua, salah tiga dari beberapa ini gitu ya. Nah, kecenderungannya apa? Apa aja gitu ya. Yang pertama itu adalah rasionalisasi. Nah, jadi apa itu rasionalisasi? Nah, jadi teman-teman nanti dari hal ini kita akan coba kenalin gitu ya. Kita akan coba kenalin kira-kira pola yang mana ya yang biasanya aku alami, yang aku pakai gitu ya ketika aku mengalami pengalaman-pengalaman yang
tidak menyenangkan dan menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif di dalam kehidupanku gitu. Yang pertama tadi rasionalisasi. Apa itu? Dia merasionalkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, termasuk adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak diinginkan. Penampakannya dia apa? Contohnya tadi kayak tadi lah, kehilangan pada masa pandemi ini gitu. Dia sebenarnya mengalami sebuah reaksi yang hopeless sebenarnya. Hopeless gitu. Karena apa? Karena tinggal orang tuanya satu-satunya. Tetapi itu pun dipanggil oleh Tuhan pada masa-masa pandemi ini, masa-masa Covid ini gitu. Nah, itu menimbulkan sebuah reaksi hopeless buat dia gitu. Tetapi dia itu memilih polanya dia itu selalu merasionalisasikan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyedihkan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga memang dia mengatakan bahwa nggak apa-apa kok. Toh segala sesuatunya itu ada dalam rencana Tuhan. Toh segala sesuatunya itu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Jadi dia mengabaikan respon kemanusiawiannya dia yang sebenarnya dia hopeless gitu terhadap peristiwa yang dia hadapi itu. Nah, untuk keseharian kita teman-teman, kita bisa mengecek juga gitu ya, apakah kita tipe orang yang rasionalisasi atau bukan. Nah, biasanya orang yang tipe rasionalisasi dalam meresponi kehidupan ini gitu ya, hal-hal yang negatif khususnya, dia itu orangnya suka debat. Nah, dia suka berdebat, dia suka mempertahankan, merasionalkan segala sesuatu. Misal ya, contoh, ini di dalam persekutuan ada ini ya, di dalam persekutuan ada. Saya paling nggak suka ya sama orang seperti ini, tetapi itu ada. Misalnya gini, satu kali kemarin, beberapa kali, tapi ini contoh satu kali aja gitu ya, dalam tim kepengurusan kami. Jadi ada teman kami itu yang dia datang rapatnya terlambat. Dia datang rapat terlambat. Lalu ketika dia sampai gitu ya, ditanya gitu, kenapa terlambat gitu. Nah, dia dengan sampai aja tadi udah lemas gitu ya kan. Lalu ditanya kenapa, dan dia cerita gitu, bahwa dia terlambat itu karena tadi di rumahnya ada masalah. Orang tuanya berantem. Dan orang tuanya berantem ini bukan hanya sekali. Udah beberapa kali orang tuanya berantem dan itu sering diseringkannya di dalam tim kami pengurus. Nah, jadi si ketua kami ini, kawan kami ini, dia pun selalu dengar. Tetapi ketika ini dijadikan alasan buat dari teman itu, dia pun mengatakan bahwa nggak bisa begitu. Kalau kita sudah komitmen, maka kita harus memegang komitmen itu. Kita harus datang tepat waktu. Ada banyak gitu, dia merasionalisasikan gitu, bahwa kalau kita terganggu gitu ya, terganggu akibat masalah-masalah yang ada juga di rumah kita itu, maka kita tidak akan efektif di dalam mengerjakan pelayanan ini gitu. Nah, jadi dia merasionalkan bahwa apapun kejadian-kejadian, apapun masalah-masalah yang kita hadapi itu gitu ya, itu semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Itu semuanya nggak bisa kita nggak bisa kita buat rubah A dan B gitu ya. Kalau Tuhan sudah berencana itu, jadi udahlah gitu, terima aja dan jangan terganggu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Satu sisi memang itu benar gitu, tapi sisi lain teman-teman, dia menghilangkan menghilangkan peran emosi yang ada di dalam kehidupan kita manusia. Ya, tidak melibatkan emosionalnya gitu. Dan kecenderungan
orang seperti ini juga nanti pasti akan kaku gitu ya. Kehidupannya kaku gitu, kurang fleksibel, susah berubah gitu. Nah, jika ini rasionalisasi ya, jika teman-teman itu polanya ada hal seperti ini, mungkin perlu koreksi gitu ya nanti apakah aku tipenya rasionalisasi gitu. Lalu yang berikutnya, defense mechanism yang berikutnya itu adalah denial. Nah, denial ini dia menolak ya, menolak perasaan negatif itu gitu. Menolak perasaan negatif yang muncul di dalam dirinya itu. Menolaknya seperti apa gitu ya? Menolaknya dia misalnya gini ya, peristiwanya misal. Peristiwa apa lagi ya? Jangan kematian lagi lah ya. Peristiwa yang menyedihkan itu misalnya apa yang menyedihkan ya? Kalau dapat nilai yang nggak sesuai harapan kita kan sedihnya kita berrelatif ya, kayaknya nggak sama semua sih kesedihannya. Tapi misalnya teman-teman yang ujian, kan kalian ujiannya pakai blok gitu ya. Nah, ketika kalian gagal gitu kan kalian harus mencari blok yang lain lagi nanti kan, yang belum tentu waktunya tuh dekat gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan kesedihan gitu ya, menimbulkan kesedihan di dalam diri kita gitu ya, menimbulkan kesedihan dalam diri kita, dan itu sesuatu yang salah sebenarnya kan gitu ya, masalah gitu. Nah, tetapi kita dan itu ternyata ya, dan itu ternyata kegagalan itu karena apa gitu? Kegagalan itu karena kita tipe orang yang biasanya itu menunda-nunda. Kita tipe orang yang menunda-nunda gitu. Nah, jadi karena menunda-nunda itu mengakibatkan kita gagal dalam ujian yang sistem blok itu. Lalu apa? Lalu kita denial gitu. Denial, kita kan sebenarnya reaksi kita apa? Kita marah sama diri kita kecewa sama diri kita. Tapi kita denial gitu. Denialnya apa? Memang pada waktu itu lagi nggak baik aja lah nasibku gitulah. Memang Tuhan izinkanlah seperti itu. Jadi kita nggak mengakui itu sebuah kesalahan kita gitu. Tetapi kita menolaknya gitu. Supaya apa? Kita nggak besar banget gitu untuk menyalahkan diri kitanya. Self blamingnya itu nggak muncul gitu. Padahal sebenarnya di dalam hati kita bisa self blaming gitu terhadap kegagalan dalam ujian kita itu yang tidak mudah gitu untuk mencari waktunya lagi gitu. Nah, jadi denial itu menolak gitu ya, menyangkal hal-hal yang sebenarnya itu sebuah kesalahan, tetapi kita mencoba untuk membenar-benarkannya. Nah, ini pola kayak gini juga nanti akan kelihatan. Setiap ada kesalahan dia selalu seperti mengelak dan mencari kebenaran di tengah kesalahan. Itulah, ada orang-orang yang seperti itu. Lalu yang berikutnya itu adalah polanya itu adalah regresi ya. Regresi penurunan gitu. Nah, jadi ini ada sikap-sikap yang sikap-sikap yang sebelum hal yang negatif terjadi, dia berusaha melakukan sesuatu yang membuat dia nanti nggak jadi negatif gitu. Misalnya apa? Misalnya Misalnya teman-teman melakukan kesalahan. Misalnya ini di rumah aja gitu ya. Kita melakukan kesalahan dan kita tahu kalau nanti kita sampai rumah dan ketemu sama orang tua kita pasti kena marah habis-habisan. Ya kan? Kita kena marah habis-habisan gitu. Tetapi bagi orang yang regresi ini, bagi orang regresi ini, dia sebelum dimarahin, dia sudah menunjukkan sebuah sikap kekanak-kanakan. Misalnya apa? Misalnya, mama, nah gitu lah ya kan, langsung dipeluk mamanya gitu ya.
langsung dipeluk mamanya, lalu terisak-isak, gini, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak dimarahi. Dia nggak disalahkan atas kesalahannya itu. Nah, jadi atau yang lain lagi, bisa juga yang lain. Biasanya sama teman-teman juga bisa terjadi seperti ini. Gitu. Sebelum orang lain menyalahkan dia bisa duluan menyalahkan orang lain. Atau dia bisa intonasi suaranya bisa tinggi supaya apa? Supaya orang lain nggak menyalahkan dia gitu. Nah, itu sebenarnya adalah menghindari perasaan-perasaan apa? Perasaan-perasaan takut, perasaan-perasaan apa namanya ya? Perasaan-perasaan yang tidak tahan gitu ya terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya atau harapannya. Lalu yang berikutnya lagi adalah sublimasi. Ini pengalihan kepada aktivitas. Nah, ketika kita marah, ketika kita sedih, ketika kita putus asa, ketika kita frustasi dan seterusnya itu, dendam dan lain-lainnya itu gitu ya. Kita tidak memberi ruang perasaan itu, tetapi kita memilih apa? Memilih untuk mencari aktivitas yang lain supaya apa? Supaya kita nggak terfokus sama perasaan itu. Kita nggak mengekspresikan perasaan itu, tetapi energi negatifnya itu malah keluar, malah terjadi di dalam aktivitas-aktivitas yang kita pilih. Apakah itu olahraga, apakah itu bekerja, apakah itu mengerjakan hobi-hobi yang lain, shopping dan lain-lainnya gitu ya. Masa pandemi nggak bisa lah ya. Nah, tipe-tipe orang-orang seperti ini atau pola yang kalau kita ada pola seperti ini, nah itu kita termasuk atau tergolong tipe sublimasi. Ya. Lalu yang berikutnya lagi itu repress. Nah, repress itu ternyata bukan hanya menekan ya perasaan-perasaan negatif, tetapi dia melupakan. Kalau dia mulai ingat bagaimana dulu misalnya ya, bagaimana mamanya, atau dia mengingat dia pernah dibullying misalnya gitu ya. Dia pernah dibullying, mengingat kejadian itu, mengingat peristiwa itu gitu ya. Langsung cepat-cepat. Dia nggak mau ingat gitu. Enggak dijalankan supaya tidak masuk dalam memori atau tidak terpancarkan lagi di dalam memorinya gitu, tidak recall lagi di dalam memorinya gitu. Nah, jadi kalau masih ada di antara kita yang meresponi hal-hal seperti itu, jadi kita pun sebenarnya masih mengalami kondisi yang kurang sehat gitu ya. Karena kan tadi di awal saya bilang kalau defense mechanism itu secara ilmu pengetahuan itu adalah hal yang tepat dilakukan. Tetapi di dalam kekristenan ternyata defense mechanism ini bukan sesuatu. Jadi kalau kita masih dalam tergolong repress, kita belum sehat gitu ya. Lalu yang berikutnya displacement ya. Jadi memindahkan objeknya gitu. Yang tadinya kita sebenarnya marahnya di kampus misalnya gitu ya. Di kampus kita marah karena apa? Karena mungkin teman satu kelompok kerjasama kita itu membuat kita marah karena dia mungkin melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya membuat kerja kelompok kita itu menjadi gagal gitu ya. Bisa jadi kita marah gitu, tapi kita tipenya nggak bisa marah sama di depan umum kayak gitu ya. Pola kita nggak biasa untuk menyampaikan kemarahan itu gitu. Sehingga kita di situ kita tahan gitu ya. Nah, tapi waktu kita pulang, kita jalan sama teman dekat kita. Tempat teman dekat kita itulah yang menjadi tempat untuk kita akhirnya meluapkan marah-marah itu gitu. Padahal halnya sepele, misalnya apa? Misalnya sama jalan-jalan bareng gitu ya. Tiba-tiba kaki kita melangkah dan tersenggol kaki sama kaki gitu. Hanya masalah gitu aja, tapi ternyata kita sudah marahnya minta ampun gitu sama dia. Nah, itu displacement ya. Itu memindahkan gitu. Atau mencari objek lain gitu. Dan hal itu banyak juga gitu terjadi.
dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang banyak ini gitu ya. Nah, jadi ada 6 hal itu gitu teman-teman yang bisa menjadi pola-pola kita bagaimana kita itu mencoba untuk tetap bertahan sekalipun emosi-emosi itu, emosi-emosi negatifnya itu tidak terekspresikannya gitu dengan genuine, dengan otentik kayak gitu dia. Sehingga apa? Sehingga memang akhirnya terjadi pola-pola yang tadi ini gitu ya. Nggak 6-6-nya pasti terjadi sama kita, tetapi kita pasti dalam satu orang pasti akan ada kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola mana yang biasa kita pakai ketika kita menghadapi perasaan-perasaan yang negatif tadi itu gitu. Nah, jadi teman-teman refleksi buat kita gitu ya dengan teori Carl Jung dan juga Freud tadi, refleksi buat kita seberapa besar diibaratkan itu diri kita itu adalah tong sampah ya kan, diri kita tong sampah dan sampah itu ibarat emosi-emosi negatifnya kita. Nah, menjadi perenungan kita seberapa besar tong sampah kita gitu. Ya, seberapa besar tong sampah kita? Apakah sebesar bumi ini? Karena tiap hari ada banyak kejadian terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Ini baru sehari, kejadiannya berapa kejadian? Bisa kalau 2 hari, seminggu, sebulan, setahun gitu ya. Lebih dari setahun dan seterusnya seumur kita. Seberapa tong sampah yang besar yang harus kita sediakan gitu ya untuk menampung emosi-emosi negatif itu tadi gitu. Dan ternyata yang berikutnya lagi refleksi kita adalah sanggupkah kita terus menerima sampah dan menahan baunya serta sampahnya tidak keluar. Bau sampahnya itu supaya tidak keluar gitu. Saya rasa enggak gitu ya. Akan ada waktunya tong sampah itu penuh dan kalau diisi terus sampah, masa sampahnya itu akan tumpah. Sampahnya itu akan terbuang ke bawah gitu, jatuh ke bawah. Dan kalau itu sudah berhari-hari, berminggu-minggu, maka itu akan mencemarkan sekelilingnya, baunya pasti akan kemana-mana gitu. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya pengalaman-pengalaman negatif atau pengalaman-pengalaman yang menimbulkan perasaan-perasaan negatif itu nggak bisa kita pungkiri ya di dalam kehidupan kita. Dan dalam mekanisme diri kita itu ternyata tidak bisa terluapkan sedemikian aja perasaan-perasaan emosi negatif itu karena ada super ego. Nah, jadi kemungkinan emosi-emosi negatif tadi itu tertanam di dalam diri kita, tidak terekspresikan dengan tepat, dengan benar, nah itu akan menimbulkan problem-problem di dalam diri kita. Ya, problemnya apa? Pola-pola yang mungkin salah satu atau salah dua, salah tiga dari yang ada 6 tadi yang saya sampaikan gitu. Membuat pertumbuhan spiritualitas kita pun menjadi kurang tepat gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita memegang diri kita, bagaimana kita berdamai berjalan dengan diri kita gitu ya. Peter Scazzero ini di dalam bukunya Emotional Healthy Spirituality mengatakan bahwa ada relasi emosi dengan pertumbuhan spiritualitas seorang murid. Nah, yang seperti tadi saya bilang di atas, defense mechanism itu bagi ilmu pengetahuan sudah cukup untuk membuat manusia bertahan. Tetapi di dalam kekristenan, kita nggak hanya mikir bagaimana manusia bertahan hidup, tetapi kita harus mikir apakah kita bertumbuh atau tidak bertumbuh di dalam proses kemuridan kita. Dan ternyata menurut si Peter ini, kondisi emosional kita itu mempengaruhi atau berelasi
related ya, punya sebuah hubungan dengan pertumbuhan spiritualitas kita. Dan dia melanjutkan bahwa perlunya seorang murid mengenal emosi-emosi yang ada dalam diri sebagai reaksi dari stimulus-stimulus kehidupan dan membiarkan emosi tersebut bereaksi. Nah, jadi itu dia. Jadi dia justru kalau si Peter ini justru nggak menahan. It itu nggak ditahan gitu ya. Tetapi bagaimana it itu bisa terekspresikan? Tetapi integrasi nih jadinya ya. Tetapi di dalam firman Tuhan juga bertemu gitu. Jadi apa ya mau bilangnya tuh it kita terekspresikan, tetapi dia juga bertemu dengan firman Tuhan, bukan super ego ya, bukan super ego. Super ego itu ya bisa sih super ego tapi yang sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi bukan hanya bukan hanya teori atau bukan hanya knowledge-nya, tetapi ada Roh Kudus di dalam dirinya yang memperjumpakan it dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Apakah melalui firman, apakah melalui pengetahuan buku-buku rohani yang kita baca dan yang lain-lainnya gitu. Nah, maka dia akan keluarnya menjadi pribadi yang sehat gitu. Pribadi yang sehat. Nah, Daud sendiri, buku itu juga mencontohkan kehidupan Daud di dalam Mazmur 55 ayat 1 sampai 2, 4 sampai 6, 16 sampai 17. Di mana di sini dia mau mengatakan bahwa Daud sendiri di dalam pertumbuhannya sebagai umat Allah, bahkan bukan hanya umat tetapi pribadi yang dipilih oleh Allah spesial gitu ya, untuk mengerjakan misinya Allah di tengah bangsa Israel pada waktu itu, bagi bangsa Israel pada waktu itu, dia sendiri tuh memang memberi ruang emosi-emosi negatifnya itu terekspresikan gitu di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Nah, sehingga kita melihat ada begitu indah pertemuan-pertemuan ataupun relasi-relasi Daud dengan Tuhan, integrasi antara manusiawi, perasaan manusiawinya dia dengan pengenalannya akan Tuhan, keyakinannya, kepercayaannya akan Tuhan gitu. Nah, bagaimana kita we hold our gitu ya, bagaimana kita memegang diri kita atau kita ya menyelamatkan diri kita ini. Nah, yang pertama, teman-teman adalah nih, temukan pola atau tipemu gitu. Apakah kita tipe orang yang rasionalisasi? Apakah tipe orang yang repress? Apakah orang yang regresi? Atau apakah kita orang yang displacement tadi gitu ya? Nah, apakah kita seperti itu gitu? Yang mana kita? Biasanya polanya yang mana gitu ya? Temukan pola kita. Yang berikutnya adalah ini. Yang kedua, bertemu dengan diri kita sendiri yang real ya. Bertemu dengan diri kita sendiri. Yaitu siapa? Yaitu apa gitu ya. Nah, it-nya kita. Kita jangan menganggap bahwa kalau kita memberi ruang sama it, kita itu kayak bukan percaya lagi sama Tuhan atau kita bukan lagi anak-anaknya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, enggak. Tetapi kita harus berjumpa dengan it-nya kita gitu. It yang meronta-meronta, it yang berteriak-teriak, it yang cry for help gitu ya. It yang mau marah-marah, it yang mau menangis dan seterusnya gitu ya. Kita harus bertemu dengan dia gitu. Lalu ketika kita sudah bertemu dengan dia gitu ya, kita mencoba untuk menarik benang ke belakangnya lagi gitu. Berhubungan dengan masa lalu yang mana? Misalnya aku itu adalah ingin menangis gitu ya, menangis meronta-ronta gitu ya, menangis gitu. Nah, ketika menangis itu
ini hubungannya dengan masa laluku yang mana gitu. Ada nggak di dalam pengalaman-pengalaman masa lalu itu yang aku belum selesai gitu, sehingga memang bawaannya tuh aku jadinya tuh pengen nangis gitu ya, sensitif. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit menangis gitu. Padahal sebenarnya yang kita hadapi nggak harus responnya sebesar itu gitu, secara emosionalnya. Nah, jangan-jangan ada masa-masa lalu yang kita belum selesai. Nah, misalnya ini, saya coba bantu dengan membuat tahapan usia gitu ya. Nah, ada nggak misalnya tadi itu perasaan-perasaan negatif kita tadi itu ada nggak berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kita di masa lalu? Misalnya 0 sampai 6 tahun, ada nggak yang kita ingat di situ? Nah, satu kali teman-teman ya, ini ada teman yang cerita dulu. Jadi dia itu punya sebuah ketakutan yang luar biasa gitulah, ketakutan yang luar biasa berenang, ya, ketakutan yang luar biasa berenang. Padahal sudah mahasiswa, tapi dia takut banget gitu untuk masuk kolam renang. Pokoknya takut dia dengan kolam renang itu. Nah, satu kali gitu ya, satu kali dia mencoba ya, satu kali dia mencoba untuk masuk gitu. Karena apa? Karena dia lihat di sekelilingnya gitu ya, ada banyak kawan-kawan gitu ya, yang menyorak-nyorak gitu, maksudnya masa sih masuklah, masa nggak berani sih gini-gini. Nah, dia pun akhirnya tidak menghiraukan it-nya ini gitu, padahal it-nya bilang masa bodoh gitu ya, biarinlah kalian mau ngomong apa, pokoknya aku nggak mau masuk gitu, itu it-nya. Tetapi karena dia super ego lah, super egonya dia gitu ya, super egonya bilang, aduh nggak bagus, maksudnya teman-teman udah pada bersorak-sorak gitu, udah nggak enak nanti orang itu ngomong apa gitu ya tentang aku gitu ya, dan ya sudahlah, terserah sama Tuhan lah, gitulah dia. Satu sisi kan bagus ya, positif juga itu untuk berubah. Nah, tapi ketika dia masuk teman-teman, padahal itu nggak tenggelam loh harusnya untuk dia, nggak tenggelam harusnya untuk dia. Tapi begitu kakinya menginjakkan atau memasukkan ke dalam air kolam itu, langsung dia tenggelam loh, jatuh dirinya, tenggelam. Yang bisa berdiri tapi nggak berdiri dia. Dan dia nggak bisa gitu sampai gelagap-gelagap gitu lah dia, kalau orang Medan bilang ya. Nah, sampai akhirnya harus diangkat gitu dia. Dan ketika diangkat memang dia pingsan. Dia pingsan gitu, dan ternyata apa? Ternyata dia itu tadi punya pengalaman bahwa di usia dia 5 tahun gitu ya. Di usia 5 tahun dia pernah kecebur di dalam waktu itu bukan kolam katanya, dalam sungai. Waktu dia berlibur ke rumah neneknya gitu. Dia masuk dalam sungai dan cukup lama nggak ditolong sama orang. Tapi akhirnya memang ada yang melihat dan akhirnya tertolong kayak gitu. Nah, jadi ketakutan gitu ya terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, untuk banyak orang nggak atau untuk seusianya itu nggak pantas gitu untuk takut, tapi dia punya ketakutan seperti itu. Nah, kita harus related ke belakang gitu. Ada nggak peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat hal itu terjadi gitu ya? Itu masalah ketakutan misalnya. Ada contoh-contoh lain gitu ya teman-teman, misalnya perasaan yang tadi lah, sedih dan kemarahan, kita gampang emosional gitu ya, kita sensitif gitu, hal-hal yang nggak terlalu pantas untuk disensitifin, tapi kita kok cenderung sensitif gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, coba ingat-ingat gitu di usia-usia kita ini, ada nggak pengalaman-pengalaman yang kita alami yang membuat kita tuh menyimpan perasaan-perasaan
yang negatif itu gitu. Nah, oke ya. Jadi itu yang kedua, bertemu dengan diri kita. Bertemu dengan diri kita itu emosi, dorongan-dorongan yang sesungguhnya ingin kita keluarkan tapi ternyata nggak bisa gitu ya, kita tahan, dan itu coba kita lihat lagi ke relatednya ke peristiwa-peristiwa apa atau pengalaman-pengalaman apa yang kita belum selesai gitu ya, masih kita ingat kuat di dalam diri kita. Baru yang ketiga, dealing ya. Nah, yang ketiga dealing. Bagaimana dealing ini? Yaitu kita menerima perasaan dan pengalaman. Jadi kita menerima bahwa aku memang masih sangat marah misalnya ya dengan peristiwa bullying. Mungkin kita pernah dibully sama teman-teman kita satu kelas. Nah, teman-teman ini juga ada terjadi anak SMA ya. Dia dibully sama teman satu kelasnya. Bayangin aja teman satu kelasnya semua nggak ada yang mau berteman dengan dia selama 3 tahun. Bayangkan mau jadi apa dia itu gitu ya. Nah, jadi ketika baris pun, misalnya baris mau masuk baris upacara misalnya hari Senin gitu ya, kan berbaris sesuai dengan kelasnya. Sampai dia nggak diterima di kelasnya itu berbaris loh. Jadi dia mau cari baris kemana gitu. Barislah ke kelas sebelahnya, untung diterima gitu ya. Nah, jadi itu menimbulkan apa ya, luka yang sangat dalam dan susah banget gitu untuk dia bisa berdamai dengan pengalaman itu dan dengan perasaan-perasaan yang diakibatkan oleh peristiwa itu gitu. Nah, jadi bagaimana kita dalam hal ini bisa memegang diri kita sendiri gitu ya supaya bisa terus bertumbuh, supaya bisa terus berkembang gitu ya dengan baik, dengan sehat, apalagi dengan peran-peran kita, misalnya kita sebagai PKK, sebenarnya sebagai pengurus, sebagai teman-teman calon dokter misalnya gitu ya, atau calon psikolog, psikiater gitu ya, teman-teman menolong orang lain dalam hal medis, tapi kita sendiri masih bermasalah gitu di dalam kehidupan psikologinya kita gitu ya, emosi kita tadi itu gitu. Jadi memang sangat perlu sekali untuk kita mengalami dealing ini dengan diri kita ya. Yang pertama tadi mencoba untuk menerima perasaan dan juga pengalaman masa lalu yang kita alami. Lalu yang berikutnya katarsis. Apa itu katarsis? Berikan ruang buat kita selebar-lebarnya dia mengekspresikan betapa dia marah, betapa dia sedih, betapa dia kecewa, betapa dia merasa tidak fair, betapa dia itu apa namanya, ya nggak punya pengharapan gitu ya, betapa dia ingin balas dendam gitu. Berikan ruang untuk diekspresikan, bisa dengan nangis, bisa dengan apa namanya itu menendang-nendang benda yang ada di sekeliling gitu ya, tapi jangan kawannya yang ditendang atau konselornya yang ditendang ya kan, dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah apa? Dealing ini setelah kita melihat kemanusiawian kita, baru kita bawa kepada Tuhan, gitu. Kita bawa kepada Tuhan. Kita katakan gitu bahwa aku punya dendam yang belum selesai, aku punya kemarahan yang belum selesai, aku punya apa namanya kesedihan yang dalam dan seterusnya gitu ya. Nah, ini di Rasul Paulus ya mengatakan di dalam Paulus 3 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Semuanya ini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Memang ini adalah nggak semuanya gitu ya tentang emosi. Tetapi setidaknya dalam konteks ini kan manusia baru. Jadi bagaimana kita hidup di dalam manusia baru. Jadi hal-hal yang pahit, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun, dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah buanglah gitu. Buanglah ya. Buanglah itu artinya kita serahkan gitu. Kita sudah mengekspresikannya dan kita serahkan sama Tuhan gitu.
dan tentu tidak mudah gitu ya, tetapi ketika kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memulihkan, maka dia ketika kita menyerahkannya, maka oleh kuasa Tuhan kita akan mengalami pemulihannya gitu. Baru yang terakhir itu dari dealing ini adalah pengampunan. Jadi tadi siapa ya yang saya lupa ya, si Selin atau si Gloria tadi yang mengatakan mengampuni bukan hanya mengampuni orang luar, orang lain gitu, tetapi diri kita sendiri, benar gitu. Jadi ketika kita dealing dengan diri kita, mau dealing dengan berdamai dengan diri kita, maka memang kita harus sampai kepada pengampunan gitu. Bahwa kita mengampuni diri kita. Kita mengampuni diri kita, walaupun mungkin diri kita nggak seutuhnya salah gitu. Tetapi kita mengampuni diri kita yang membuat kita terluka. Misalnya apa? Misalnya diri kita ini tidak seperti yang kita harapkan. Ya, tidak seperti yang kita harapkan. Diri kita ini sepertinya lemah gitu ya, nggak bisa melawan. Ya sudah, kita ampuni aja diri kita yang seperti itu. Selain tadi di atas sudah menerima, dari yang berikutnya ini adalah kita mengampuni keberadaannya gitu. Bahkan terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pun kita memberikan pengampunan kepada diri kita. Baru yang berikutnya kalau berhubungan dengan orang lain, maka kita pun memberi pengampunan kepada orang lain gitu. Orang yang membuli kita, orang yang meninggalkan kita marah sama mereka kenapa dia cepat meninggalkan kita gitu ya. Kita mengampuni mereka, memaafkan mereka. Orang yang membuat abusive kita mengampuni mereka gitu. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita melakukan cold hour itu dengan membangun pola yang baru. Membangun pola yang baru gitu ya, seperti belajar kembali seperti anak bayi yang belajar hal-hal yang baru, demikian kita pun belajar gitu ya. Nah, menurut Peter ini ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun pola yang baru, yang membuat kita lebih otentik, membuat kita bisa apa adanya gitu ya. Lalu yang apa adanya dalam artian sekaligus apa adanya itu membuat pemulihan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berjalan berdamai dengan diri kita dan kita bisa kuat di dalam diri kita ini sendiri gitu ya. Nah, yang dilakukan itu adalah yang pertama dengarkan batin. Jadi bukan dengarkan apa kata orang, bukan dengarkan nilai-nilai yang kita sudah dapat gitu ya, bukan hanya dengar itu gitu. Tetapi kita harus memberikan ruang untuk diri kita sendiri gitu. Kita mendengarkan apa sih yang menjadi rintihan diriku gitu. Apa sih yang menjadi rintihannya si Lina ini gitu. Bukan Lina yang di hadapan orang ya, tetapi Lina sendiri gini. Apa sih yang menjadi rintihanku? Apa sih yang sedang dialami oleh batinku gitu. Ya, jadi melatih kepekaan kita untuk mendengarkan batin kita sendiri. Baru yang kedua, temukan sahabat yang kita bisa otentik, yang kita bisa jadi diri kita sendiri gitu sama dia. Kita nggak perlu menjaga-jaga apa kata dia, apa kata segala macam gitu. Tetapi kita bisa melalui dia kita tertolong gitu untuk kita bisa tampil apa adanya, untuk kita bisa mengekspresikan diri kita apa adanya. Ya, jadi dari satu orang mungkin akhirnya terbiasa dengan 2, terbiasa dengan 3, terbiasa dengan 4, bahkan nanti akhirnya terbiasa di depan komunitas yang lebih besar. Ya. Baru yang ketiga itu ya kita keluar dari zona nyaman kita, pola lama kita. Kalau selama ini kita mencoba untuk rasionalisasi, nah kita coba berarti polanya yang seperti apa. Ya. Mulai dari tahap yang pertama tadi sampai yang ketiga dan ini yang keempat. Baru yang berikutnya itu adalah tentu kepada Tuhan ya. Berdoa dan bergantung sama Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita untuk berjalan dengan pola yang baru. Sekalipun pasti nggak gampang karena kecenderungan kita pasti ingin balik ke pola yang lama gitu ya. Tetapi kita mohon kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan untuk terus melangkah dengan menggunakan pola yang baru. Sebagai penutup, saya juga mengutip kata-katanya si Carl Jung ini.
seorang psikolog ya. Lalu yang dia mengatakan bahwa apa? Dunia gembira, tunggu ya. The word happy would lose its meaning if it were not balanced. Oh ya. Jadi dunia ini akan kehilangan makna kebahagiaannya itu, dunia yang bahagia itu akan kehilangan maknanya jika tidak dibalanskan dengan sadness, dengan kesedihan. Nah, jadi teman-teman, kalaupun di dalam pengalaman hidup kita ada banyak sadness ya, ada banyak kesedihan-kesedihan atau hal-hal negatif yang kita alami, perasaan-perasaan negatif yang muncul gitu ya, nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa gitu, karena dengan adanya itu akan membalanskan makna daripada hidup ini gitu. Bahkan di dalam proses pertumbuhan seorang murid, di dalam Alkitab itu banyak sekali kan pertumbuhan seorang murid itu bukan hanya karena hal-hal yang bahagia, tetapi lewat penderitaan-penderitaan mengalami makna yang lebih besar dari untuk pertumbuhan seorang murid itu. Lalu yang terakhir kutipannya, mengenal darkness-nya kita gitu ya, itu menolong kita dealing dengan darkness-nya orang lain juga gitu. Nah, jadi berdampak buat yang orang lain juga gitu. Nah, jadi bukan hanya selesai di kita, tetapi juga kepada orang lain juga yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi kalau tema kita hari ini adalah we hold our gitu ya, dengan harapan bahwa kita tidak menghindari kesedihan-kesedihan atau tidak menghindari emosi-emosi negatif di dalam diri kita yang kalau Peter tadi katakan itu akan mempengaruhi pertumbuhan spiritualitas kita juga, maka kita nggak perlu khawatir atau kita nggak perlu menghindarinya, tetapi kita menerimanya dan kita memberikan ruang untuk dia katarsis, dan juga kita melibatkan Tuhan untuk mendamaikan diri kita, menyelesaikannya di dalam diri kita, dan akhirnya kita bisa melakukan pola-pola yang baru. Nah, kiranya hal ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Lina. Tadi sharing firman-Nya sangat memberkati kita semua. Aku harap teman-teman juga dapat belajar ya dari sharing firman dari Kak Lina ini. Oke, makasih banyak Kak. Mungkin kita setelah selesai dari sharing firman nih,